Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, renungan hari ini bertajuk Hadapi Krisis Bersama Tuhan. Bagaimana saudara kita boleh menghadapi krisis itu bersama dengan Tuhan? Firman Tuhan di dalam Habakuk 3 ayat 18 mengatakan, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Dalam bacaan kita hari ini saudara, dalam buku Habakuk 3 ayat 2 sehingga 19 merupakan doa Nabi Habakuk dalam situasi krisis yang dihadapinya. Bagaimana sikap dia dalam berdoa? Apa inti doanya? Mari kita pelajari saudara dari Nabi Habakuk, bagaimana dia menghadapi krisis ini dengan sikap yang harus dan sikap yang kita boleh contohi. Pertama saudara, dia bersikap rendah hati, menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Kedua, dia menyatakan rasa hormat terhadap Tuhan. Dalam surat Ibrani kita dapat membaca bahwa kita dapat menghadapi hadirat Tuhan dengan penuh keberanian melalui darah Kristus. Tapi hal ini, yaitu berani, bukan berarti mengurangi sikap hormat dan takut kita kepada Tuhan. Dia memohon agar Tuhan menghidupkan dan menyatakan pekerjaannya dalam lintasan tahun. Apa artinya lintasan tahun ini? Artinya di tengah-tengah hal mengerikan yang terjadi atau dalam tahun-tahun sengsara dan malapetaka yang dinubuatkan. Kemudian menghidupkan ini berarti memelihara, tapi juga membetulkan. Itulah yang seharusnya menjadi permohonan kita pada masa kini, yaitu agar Tuhan memelihara dan membetulkan umatnya. Keempat, dia memohon agar Tuhan mengingat akan kasih sayangnya. Dengan kata lain, Habakuk berkata, bertindaklah sesuai dengan sifatmu dalam murkamu, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami. Apa aplikasi renungan ini untuk kita pada saat ini? Bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita pada waktu menghadapi krisis? Bingung, takut, kecewa, atau putus asa? Memang tidak mudah bersikap benar dalam menghadapi krisis. Tuhan Yesus sendiri perlu beberapa kali mempersiapkan murid-muridnya dalam menghadapi penyalipannya. Walaupun demikian, para murid tetap tidak mengerti. Bahkan sampai Yesus bangkit, baru mereka sadar. Semoga kita tidak demikian. Semoga kita mengerti, sungguh-sungguh mengerti, sehingga kita dapat bersikap benar di tengah krisis apapun. Jadi pagi ini saudara, mari kita ingatkan diri kita supaya kita menghadapi krisis hidup dengan berpandukan firman Tuhan dan bersama Tuhan. Ingat, krisis itu akan datang dan pergi, namun pemeliharaan Tuhan tetap menyertai kita selalu. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita terus bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia memberi kita kemampuan untuk menghadapi apapun krisis yang kita hadapi. Dengan itu saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, dan tetap positif bahwa Tuhan selalu ada untuk bersama kita, menolong kita menghadapi apapun krisis yang kita hadapi. Tuhan memberkati.
Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.